Halo viewers, selamat datang kembali di Madalisis Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya tentunya. Untuk kali ini Lizzy akan membawakan kalian readingan secara eksklusif. Ini untuk kisah perjalanan percintaannya Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Bagaimanakah nanti kisah-kisah percintaannya mereka di kedepan sebelum mereka melakukan pernikahan? Kita lihat bersama-sama ya. Tapi sebelumnya bagi kalian yang baru saja tune in di videoku, jangan lupa untuk subscribe dahulu. Dan anyway, so see you soon. Oke viewers, untuk menghemat waktunya kita semua, aku sudah melakukan shuffling untuk terlebih dahulu ya. Di sini aku ada 10 tebaran kartu seperti biasa untuk melihat detail secara general. Dan di sebelah kiriku di sini sudah ada oracle cards untuk sebagai penambahan pesan-pesan dari alam semesta untuk kedua pasangan tersebut. Oke, kita mulai. Kita coba buka aja dulu ya untuk spreadingan yang udah aku lakukan terlebih dahulu. Alright. Aha. Oke. Dan bottom of the decknya mereka ada the Empress, lalu ada the Emperor, and ada the Fool. Jadi gini, untuk kisah percintaannya Lesti Kejora sama Rizky Bilar ini cukup unik ya kalau menurut aku. Karena asal mulanya memang sebenarnya mereka tidak pernah merencanakan perihal ini berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Jadi mungkin di sini kalau aku melihatnya antara mereka berdua sebenarnya diawali dengan persahabatan terlebih dahulu sih. Jadi asal mulanya kan karena mereka kalau nggak salah dipertemukan pada saat kalau nggak salah ada show ya, antara shownya Tukul atau pas waktu KDI deh kalau nggak salah, seingatku ya. Dan memang posisinya pada saat mereka bertemu itu pun kondisi yang mereka itu sama, cukup kurang lebihnya mereka sama karena mereka baru mengalami kegagalan dalam percintaannya mereka. Rizky Bilar ditinggal nikah dan si Lesti Kejoranya pun juga ditinggal nikah. Nah makanya masing-masing kedua pasangan tersebut tuh sebenarnya untuk dari masa lalunya lumayan cukup sama sih dari jalur percintaannya. Nah ini kalau aku dilihat dari tebaran kartuku ya, di sini memang bisa dibilang mereka cukup suportif satu sama lain, saling membangun sama-sama lainnya karena di sini ada tiga wands, three of wands maksud aku. Lalu di sini ada untungnya Ten of Swords-nya itu in reverse. Jadi this is very good karena memang ini menandakan bahwa perjalanan percintaannya mereka itu bertumbuh secara berkala karena memang masing-masing ini masih dalam tahapan healing sebenarnya. So I guess kalau menurut aku sejauh ini aku melihatnya kayak Lesti sama Rizky ini cukup bisa dibilang balance energinya satu sama lain ya. Yang satunya nurturing, maksudnya keibuan banget dan amat sangat bersabar orangnya gitu ya. Sedangkan kalau untuk si Rizky-nya sendiri, dia juga tipenya agak ngemong ya di sini sebenarnya sih. Kalau dibilang iya sih, memang kalau aku merasakannya memang Rizky jauh lebih dewasa sebenarnya daripada Lesti. Tuh, karena ini sama-sama saling nurturing. Ini sebenarnya couples yang paling ini nih kayak kalau aku ya lihatnya sih ini tuh kayak goal couples banget deh, saling nurturing, saling supportive, dan masing-masing tuh saling healingnya tuh bareng-barengan. So it's good eventually kalau misalkan mereka melakukan ini semua ya berbarengan. Landasannya apa Kak? Ya landasannya kan memang karena mereka benar-benar saling suka sih. Benar-benar ini perasaan yang mulai mendalam
untuk satu sama lain sebenarnya kalau aku lihat ya. Di sini tidak ada motivasi terselubung atau apapun itu. Ya maklum ya karena berhubung mereka artis ya kan. Tapi sejauh ini kalau yang aku lihat dari kartu-kartuku ya, ini sih tidak ada karena di sini ada the High Priestess. Ini artinya mereka menjalani kisah percintaan mereka cukup bagus karena mereka menjalani secara tradisi ya, secara culture. Jadi di sini nggak ada yang macam-macam juga. Ditambah lagi di sini kita ada the Hierophant, sama traditional kind of love. Benar-benar mereka mengikuti kultur ya, mengikuti norma-norma yang semestinya gitu. Dan di sini kita ada the Magician. Jadi memang di sini kalau yang aku lihat goalsnya mereka itu ada the Magician. The Magician ini artinya untuk creating a new relationship. Di sini maksudnya itu adalah mereka berdua memang berniat sekali untuk memiliki sebuah hubungan yang lebih stabil dari sebelumnya. Itu pengharapannya mereka adalah benar-benar kali ini untuk terakhir kalinya lah gitu. Jadi nggak mau nanti kedepannya itu kejadian lagi seperti yang dahulu kala gitu. Pokoknya intinya mereka nggak mau sampai apa yang terjadi sebelum itu kejadian lagi di sini seperti itu. Nah, cuma persoalannya adalah in the near future ya, persoalannya memang ada suatu hal yang biasa terjadi pada setiap pasangan yang sedang melakukan healing pada umumnya, yakni sometimes ya ini bisa jadi antara Lestinya atau Rizkynya nih ya. Cuman di sini kalau aku rasakan rasanya sih both ya. Rasanya sih kedua-duanya ini masih bisa dibilang agak sedikit belum bisa melakukan pelepasan, atau bisa dibilang satu sama lain tuh masih 50-50 nih untuk urusan move on-nya dari pasangannya masing-masing. Karena aku melihat di sini ada Four of Pentacles, dimana di sini bisa terjadi ya, mungkin karena salah satu dari kalian ada yang mungkin belum bisa move on, akhirnya itu menimbulkan sebuah insecurity pada si pasangannya ya. Jadinya tuh kayak gini loh, satu sama lain ada rasa kecurigaan, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin itu bisa menimbulkan sebuah kecemburuan yang akhirnya ini membuat salah satu dari kalian ya, ini bisa jadi Lestinya atau bisa jadi Rizkynya yang tendensinya tuh menjadi clingy itu artinya nyintil gitu loh. Jadi kayak apa-apa tuh kayak nggak mau ketinggalan lah gitu ya. Jadi bener-bener kayak codependensinya itu tinggi di sini kalau aku lihat gitu ya. Nah ini yang harus Rizky sama Lesti harus benar-benar hati-hati banget di sini ya. Jadi make sure dikala kalian ini sekarang dalam posisi pertunangan ya, ini kalian harus berhati-hati banget nanti ke depannya untuk memastikan pada diri sendiri gitu ya, menanamkan sebuah keyakinan yang pol bahwa memang kalian ingin perjalanan ini berlangsung. Dalam artian gini loh, kalian kalau sudah ingin langsung ke ranah pernikahan gitu ya, make sure apapun yang ada di dalam masa lalu itu harus dilepasin secara overall. Karena kalau kalian, salah satu dari kalian itu bring up the past relationship matters gitu ya, rasanya nanti kedepannya akan tidak langgeng gitu loh. Bahkan mungkin di sini akan ada permunculan cekcok yang sebenarnya tuh tidak necessary, tidaklah harus ada gitu loh sebenarnya untuk kalian berdua. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Tapi ini overall semuanya it's okay sih, adem ayem aja. Hanya saja memang lacking of-nya itu cuma satu, insecurity. Salah satu dari kalian ada nih yang masih
belum bisa move on secara 100%, dan kemungkinan besar ini yang nanti akan menyebabkan kalian jadi cekcok ke depannya. So I'm hoping banget nanti ke depannya kalian bisa coba untuk saling terbuka ya, coba untuk saling lebih bisa terbuka, lebih bisa berkomunikasi dua arah. Karena kalau misalkan kita masih ada sesuatu yang masih ngeganjel di hati gitu, it's better, lebih baik kalian itu straightforward gitu ya. Maksudnya aku dalam artian ya kalian komunikasikan ini dengan secara baik gitu. Karena menurut aku yang namanya sebuah hubungan itu nggak akan bisa langgeng kalau kita tidak ada komunikasi dua arah gitu ya. Karena yang namanya dengan kita ada komunikasi, kita kan jadi lebih mengerti, lebih memahami pasangan kita masing-masing. Jadi saranku sih seperti itu. Tapi overall this is fine kok. Untuk kedepannya insya Allah untuk Lesti dan Rizky, aku sih berharap moga-moga kalian bisa langgeng ya sampai kalian tutup usia nanti ke depannya, meskipun memang pernikahan masih ongoing, maksudnya persiapan pernikahan masih ongoing, tapi aku berharap kalian dalam masa pertunangannya ini kalian benar-benar bisa melalui cobaan satu dengan yang lainnya. Aku mau lihat. Oke, untuk oracle cards-nya kalian di sini ada make a move, ada gratitude and thanks, sama give into passion. Oke, sesuai ya dengan perencanaannya kalian berdua di sini, kan kalian memang sudah mau berencana untuk menikah ya. Dan memang posisinya memang it's a good time for you guys to move. Karena memang di sini oracle cards-nya bilang pesan alam semesta maksudnya adalah kalian untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah di sini make a move ini dibilang bahwa pergerakannya ini yang harus dengan konsisten, harus konsisten dan harus benar-benar stabil ya secara emosional juga di sini. Karena yang namanya kalau biasanya bagi pasangan yang ingin beranjak ke jenjang pernikahan ada aja pasti yang namanya cobaan itu ada aja gitu. Tapi di sini kalau yang saya lihat satu sama lain kalian lumayan cukup bersabar ya, benar-benar saling suportif sih ini kalau aku bilang, benar-benar nurturing. Ini merupakan relationship goalsnya setiap orang sih. Jadi kalian saling mengisi, saling mengisi kekurangannya, dan misalkan ada kelebihan kalian pun saling mencukupinya gitu loh, dari sisi mentalnya dan juga dari sisi ya secara mental dan spiritual kalian saling mengisi di sini sih. Lalu ada gratitude and thanks, jangan lupa untuk bersyukur. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, aku berharap sekali kalian berdua bisa menyikapinya secara bijak dan dewasa. Karena yang namanya bagi pasangan yang ingin beranjak ke sebuah pernikahan itu memang membutuhkan suatu totalitas di sini. Totalitas dan juga kesabaran yang pure murni, harus bersabar banget dalam menyikapi semua cobaan-cobaan nanti ke depannya. Karena udah pasti yang namanya orang kalau sudah bertunangan pasti ada aja nanti cobaannya seperti itu. Ya, itulah yang namanya jenjang pernikahan. Lalu di sini ada give into passion. So, segala sesuatu hal itu harus total. Kan tadi kan saya udah bilang totalitas. So, ada give into passion. Give into passion itu adalah semangat yang penuh dengan kasih itu harus selalu membara di sini. Karena aku melihat adalah ya kalian harus berserah diri gitu loh, berserah bahwa segala sesuatu ini sudah ada yang mengatur gitu kan. Karena kalian juga pertemuannya kalian di awal pun itu tidak akanlah mungkin terjadi jika memang tidak dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa. Jadi ingat aja bahwa untuk kelancarannya kalian berdua jangan lupa ya untuk selalu berserah diri, ikhlaskan dan juga harus saling percaya di sini. Aku cuma bisa menyarankan kalian itu jangan lupa juga ya, kalau ada apa-apa kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik dan tentunya harus dengan secara dua arah dan jangan secara emosional. Ada nih salah satu dari kalian soalnya emosional banget di sini, masih belum bisa menahan rasa
kecemburuan dadakannya itu. Jadi aku berharap kedepannya kalian bisa lebih dewasa lagi untuk menyikapi segala keadaan dan kondisi. Oke, well cukup sekian di sini aku rasa, karena memang tidak ada lagi yang harus aku sampaikan, karena memang kenyataannya mereka lumayan cukup dewasa sekali untuk menyikapi persoalan-persoalan kondisi cobaannya nanti ya ke depan ya. Cuma memang hanya saja aku menyarankan salah satu dari kalian ya, baik itu Mbak Lestinya maupun Mas Rizkynya, cobalah untuk healing secara totalitas gitu ya. Lepaskan dan ikhlaskan semua yang sudah terjadi di masa lalu, karena itu jangan sampai kebawa pada saat kalian menjelang mau menikah, karena nanti takutnya itu akan mengefek nanti ke dalam rumah tangganya kalian gitu. So anyways, thank you so much jika dari pihak Mbak Lestinya maupun dari Mas Rizkynya yang ada menonton dan tune in di channelku kali ini. Mohon maaf jika semisalkan ada kata-kata yang salah maupun dari tingkah lakuku yang tidak mungkin mengenakan. Mohon maaf sekali lagi. Namun terima kasih banyak karena kalian semua sudah tune in di channelku. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, dan tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan video update dari aku. Thank you so much guys. Stay healthy always ya.